Aku Ririn. Aku siswi dari kota Surabaya yang sedang mencari sejarah di kota Sampit. Apakah kamu bisa menolongku untuk memberitahuku tentang tempat bersejarah di kota Sampit di sini? Boleh, nanti aku dan teman-temanku akan memberitahumu tentang tempat bersejarah di kota Sampit ini. Baiklah. Oke. Dengan saya, Vivi Talia, saya akan menjelaskan rumah Datu Jungkir. Rumah Datu Jungkir di Kecamatan Baamang. Datu Jungkir merupakan salah satu tokoh yang sangat erat kaitannya dengan berdirinya Sampit, sehingga makam dan rumah peninggalannya sering dikunjungi wisatawan. Rumah Datu Jungkir dibangun sekitar tahun 1406 sampai 1407, merupakan salah satu cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Rumah Nasmi di sini Mentaya PPM sudah dikenal luas oleh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, khususnya yang tinggal di Sampit. Dulunya PPM ini dikenal dengan pasar Sampit, bangunannya terbuat dari bahan kayu dan benar-benar pasar tradisional umumnya Kalimantan, namun sudah berulang kali terbakar. Pasar ini terletak di bantaran Sungai Mentaya. Pembentukannya pun secara alami, namun bangunannya sembarut sehingga muncul ide Bupati HM Wahyudi K. Anwar dengan Keisha tentang Museum Kayu Sampit. Museum Kayu Sampit yang didirikan untuk mengumpulkan informasi tentang sumber daya Kabupaten Kota Waringin Timur dan berbagai hasil peninggalan sejarah. Museum Kayu Sampit dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2004 oleh Bupati Kota Waringin Timur. Di sini adalah contoh Museum Kayu Sampit. Di sini menyimpan barang-barang yang bersejarah yang ada di Sampit, berupa berjenis-jenis alat pengolahan kayu, alat komunikasi, alat dapur, alat penangkap ikan, dan alat transportasi. Koleksi kayu yang ada di museum antara lain Ramin, Dowel, Maratin Kuning, Alau, Kemfa Ulin, Benuas, Samping Lanang, Bagas, Sengkui, Patung, dan Tilam. Sebagian sudah dibuat furnitur, sebagiannya lagi dibuat sampel atau berupa potongan. Bersama Ahmad Alfat akan membawakan judul Tugu Ikan Jelawat. Tugu jelawat ini adalah tugu yang berbentuk ikan yang menjadi ciri khas daerah Sungai Mentaya dan bisa ditemukan di daerah Sampit. Tugu ikan jelawat ini diresmikan pada tanggal 21 Februari 2015 oleh Bupati setempat. Pembangunan ikan jelawat ini dilandasi oleh banyak ikan jelawat yang berada di Sungai Mentaya, sehingga pemerintah setempat akhirnya sepakat menjadikan patung ikan jelawat ini menjadi salah satu ikon kota Sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Karena lokasi patung ikan jelawat berada di tepian Sungai Mentaya, maka saat berada di sekitar patung kita akan banyak melihat aktivitas warga, entah itu mengangkut barang, mencari ikan, ataupun hanya sekedar melintas di tepian Sungai Jelawat Mentaya. Hanya itu saja lokasi patung ikan jelawat yang berada di dekat dermaga kapal besar yang membawakan penumpang dari dan ke Sampit. Tugu jelawat ini biasanya ramai dijumpai oleh warga setempat, entah itu hanya sekedar bersantai di tepian Sungai Mentaya. Dengan Jesko di sini tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia pernah berdiri di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, saat bisnis perkayuan di bumi Habering Hurung tersebut masih berjaya. Pemasukan dari usaha kayu tersebut sangat besar, sehingga pengusaha hak pengelompokan hutan memerlukan adanya Bank Indonesia. Bank Indonesia sudah ada di Kalimantan Tengah sejak tahun 1984 di kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Bahkan BI di Sampit membangun kantor permanen di Jalan Ahmad Yani dengan bangunan konstruksi beton yang megah tahun 1990 sampai 1991 dan menjadi bank kebanggaan di Kalimantan Tengah saat itu. Saya Kaisa Khalifah. Anjungan Sampit merupakan bangunan rumah panggung dari kayu ulin yang lebih menjadikan arsitektur tradisional khas Dayak. Di dalam rumah ini dipamerkan perabotan rumah tangga, peralatan masak, piring keramik kuno, ranjang tempo dulu lengkap,
dengan kelambu, peralatan tradisional yang digunakan untuk bertani, berkebun, menangkap ikan, peralatan pengolahan hasil pertanian dengan teknologi sederhana, anyam-anyaman, sarana transportasi, hingga sarana informasi dari hiburan serta berbagai barang jadul lainnya yang menggambarkan peradaban dan kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Waringin Timur tempo dulu. Hal ini diharapkan menjadi destinasi wisata di Kabupaten Kota Waringin Timur yang memiliki keunikan khas dan menarik. Dengan Tias, ini adalah Tugu Perdamaian suku Dayak Madura yang ada di Sampit. Menyebut kota Sampit tentu membuat kita teringat akan tragedi berdarah di mana banyak terjadi kerusuhan dan pertikaian antara etnis Madura dengan suku Dayak pada Februari tahun 2001 lalu. Pembangunan Tugu Perdamaian Sampit kini telah hampir 23 tahun lamanya. Setelah peristiwa yang memilukan tersebut, kota Sampit berubah menjadi kota yang tenang, damai, dan aman. Tepat di tengah bundaran yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Sampit Pangkalan Bun, kilometer 3,5, ini berdiri sebuah tugu unik yang bisa disebut sebagai Tugu Perdamaian Dayak dan Madura. Jika dilihat dari jauh, tugu atau monumen perdamaian Dayak Madura ini berbentuk seperti cawan atau kendi khas suku Dayak. Desain tugunya sangat megah, besar, dan menjulang tinggi. Tugu Perdamaian Dayak Madura Sampit dibangun dan diresmikan pada bulan Mei tahun 2015. Bagaimana Rin? Apakah kamu sudah tahu tentang sejarah di Sampit? Atau kamu tahu sebagian sejarahnya? Oh iya, aku tahu sejarah Sampit yang sering dikunjungi para wisatawan, yaitu taman. Taman Kota Sampit, sebuah taman publik di Kota Sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Taman ini diresmikan oleh Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi, pada 21 Februari 2015. Area taman ini sebelumnya bekas lapangan sepak bola dan dirubah menjadi taman. Taman Kota Sampit menjadi tempat favoritnya masyarakat untuk bersantai, berolahraga, berpiknik, dan lain-lainnya. Selama ini dikelilingi Taman Sampit tersebut juga dipenuhi pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai jenis kebutuhan, termasuk beragam jenis kuliner, dan Taman Sampit biasa digunakan untuk festival konser. Terima kasih Tias, bersama teman-temanmu sudah menjelaskan sejarah Kota Sampit. Ya sama-sama Ririn, sampai jumpa kembali. Selamat tinggal Tias.